kita gantungkan segala-galanya ini kepada Allah, maka ketika mengawali segala sesuatu dengan mohon ma'unahnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, langkah yang paling bijak adalah menggantungkan diri kepada Allah dengan menyebut asmanya. Bismillahi. Tidak atas nama cinta, karena cinta akan luntur. Tidak atas nama makhluk Allah, karena makhluk Allah pun juga akan hancur. Dengan menyebut asma Allah, Bismillah. Ya. Dan yang dipilih oleh Allah dari sekian nama-namanya, yang pertama adalah Allah itu sendiri. Allah. Allah, kalimat Allah kemudian kita asosiasikan sebagai Tuhan, Rabbul Alamin, sebagai kalimat yang terindah, karena setiap daripada makhluknya tidak bisa lepas dari Allah. Maka sering kemudian kita saksikan betapa Allah pun, misalnya kalau dalam pandangan fasir itu biasanya gini analogikannya, memang betapa Allah nggak bisa hilang daripada manusia, sekalipun seorang tidak beriman atau seorang fasik sekalipun, Allah tidak bisa hilang. Itu bisa dibuktikan. Kalimat Allah, kalaulah hamzah dihilangkan, ya, tetap arahnya Tuhan kita yang disebut Allah, yang kemudian kita bunyikan menjadi lillahi, karena Allah. Lam misalnya yang pertama dihilangkan pun juga mengarah kepada Tuhan semesta alam yang kita kenal Allah, menjadi bunyinya apa? Lahu, karena dia. Andai pun ya lam kedua hilang, tinggal hu. Kalau kita saksikan misalnya, kalaulah ingat film apa itu dulu itu Jackie Chan, bukan Jet Li ya, itu bagaimana para biksu kalau wiritan hu atau para ahli tasawuf itu kalau wiritan hu itu luar biasa udah. Dia dengan D gede. Hati-hati nulis Allah dengan, harusnya dengan A besar kapital, kemudian dia Allah dengan D besar, nya pun juga N besar, sebagai bentuk pentakziman kepada Allah. Andai pun haknya hilang hu, denyut atau tarikan nafas kita, ya, itu aromanya, naga-naganya, baunya, itu huruf yang identik huruf ha, bukan jim, bukan alif. Artinya nafas kita pun mengenal Allah. Yang punya nafas tidak hanya orang beriman kepada Allah, hewan pun, atau bagaimana deru suara pohon-pohon ketika dihempaskan oleh angin, identik dengan hak. Cuman mungkin satunya panggilan itu didengarkan dalam lubuk sanubarinya yang ingin mencari dan mengenal Tuhannya, tetapi ada kalanya pengaruh yang lain lebih dahsyat hingga panggilan itu menjadi terabaikan, akhirnya jatuhnya tidak bisa mengenal Allah sebagai Tuhan alam semesta. Yang kedua adalah Allah menyebut dirinya dengan asma Ar-Rahman. Kalau tadi saya terjemahkan Ar-Rahman yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat, kemudian Ar-Rahim, sang maha pengasih di akhirat belaka. Memang ada terkesan sama tapi tidak serupa. Apa yang membuat mungkin kaidah bahasa Arab, biasa bahasa Arab kalau ada kesamaan ya, nama, tapi kalau akan tidak serupa terkaitan dengan jumlah bilangan hurufnya. Jadi Rahman lebih banyak, yang lebih banyak hurufnya maka maknanya lebih daripada yang lebih sedikit itu. Kita hitung Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, berapa itu? 5. Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim, 4. Maka banyakan hurufnya Rahman, maka kemudian sebagaimana kaidah bahasa Arab, makin banyak hurufnya akan lebih maknanya akan lebih bertambah. Maka benarkah ini secara ajaran bahwa Allah itu juga belas kasih dunia akhirat, sisi yang lain Allah belas kasih di akhirat belaka? Ya benar. Belas kasih Allah di dunia dan akhirat ini terhampar tidak semata untuk umat manusia, tetapi untuk hewan dan sebagainya pun juga tidak terhampar, hanya dicurahkan kepada orang beriman. Kepada yang tidak beriman pun mendapatkan curahan rahmat Allah. Non muslim dan sebagainya yang tidak mau mengenal Allah,
tetap dia menikmati daripada alam raya. Maka rahmat Allah, ketika Allah menunjukkan diri Ar-Rahman, diberikan kepada siapapun. Maka kita hendaknya ya menauladani daripada asma-asma Allah. Bagaimana Allah tidak pilih kasih, kita pun dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, tidak serta-merta kemudian karena dia berbeda keyakinan dengan kita, kemudian kita abaikan. Ada kata Sayyidina Ali, ya, ada sisi kemanusiaan yang patut dipertimbangkan. Ar-Rahim. Nah, baru ketika sudah kiamat tiba, dunia udah kukut, dunia udah tamat, inilah kemudian menjadi screening, ini ahli surga, ini enggak, ini karena kenal Allah, ini enggak kenal Allah, ya. Maka ketika kemudian yang kenal Allah sebagai muslim dimasukkan dalam surga Allah, mendapatkan karunia ridhonya, pertanda bahwa dia adalah yang mendapat kasih sayang Allah hingga dia dimasukkan dalam surga dengan penuh kenikmatan. Alhamdulillah, utai sekabeh puji pililai katuhe Gusti Allah alladzi anzalal kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Alkitab ketika ada alnya ini berarti menunjuk kepada kitab tertentu, Al-Qur'anul Karim. Dari mana Ustaz? Ketika panjenengan saya berikan paham bahwa segala puji bagi Allah. Iya. Puji-pujian ini ya, biasanya diberikan oleh kita kepada orang lain karena ada kelebihan. Karena ini objeknya adalah Allah yang maha segala-galanya, maha dahsyat. Maka patut kiranya segala pujian semata kita sandingkan, kita limpahkan kepada Allah. Lalu bagaimana kaitannya dengan syukur itu? Alhamdulillah wa syukur. Wa syukurillah. Syukurillah. Ada mufasir yang mengatakan bahwa alhamdulillah ini terkaitan dengan pujian secara lisan kepada orang yang layak untuk dipuji. Ketika ada segala-galanya, Allah segala-galanya memang. Tapi kaitannya syukur kepada Allah terkaitan dengan melibatkan tidak secara lisan saja, tetapi secara amaliyah kita, kemudian hati menerima puas atas pemberian itu kemudian syukur. Maka kemudian orang yang beralhamdulillah adalah orang yang syukur atas karunia. Maka ketika kemudian panjenengan mirsani ayat la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau panjenengan syukur maka jaminannya akan dikarunia tambahan nikmat dari Allah. Kemudian sisi yang lain hadis mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Ini ada korelasinya. Api-api panyuwun, api-api donga niku adalah alhamdulillah. Loh kenapa? Setidaknya orang ketika dia bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan, lisannya akan menghantarkan dia untuk berzikir alhamdulillah. Maka dalam konteks negeri ini sedang merayakan tinggal beberapa hari merayakan kemerdekaannya, patut kita syukuri meskipun masih dalam situasi pandemi. Kenapa? Setidaknya syukur itu mendatangkan karunia nikmat yang lain yang Allah janjikan. Maka sepelik apapun situasinya, seberapa kecewanya kita atas suatu hal yang mungkin kita hadapi, kalau kita tetap bersyukur kepada Allah, akan membuka pintu lagi, menghantarkan setiap untaian doa yang kita langitkan kepada Allah akan diijabah, dikabulkannya. Makanya pun berarti kalau situasi seperti ini sini ngersulotok, apalagi sampai kemudian atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk PPKM dan sebagainya, ya cobalah kita kontrol. Kalau memang tidak puas dengan corong-corong yang semestinya, tetapi jangan lupa untuk bersyukur, karena syukur itu akan melimpahkan karunia nikmat yang lain. Maka kemudian kalau ditanya syukur dulu atau sabar,
Ini ada berbagai pendapat ulama yang beragam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah, syukur itu di atas daripada orang sabar. Sebab apa? Ya ada dalam ayat Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Maka Umar bin Khattab, ij'alni minal qalil, jadikan aku yang sedikit itu. Sedikit itu pertanda yang spesial, kelasnya VIP. Sebab hakikatnya orang syukur itu sudah bisa mengatasi sabar kalau syukur beneran. Sebab syukur itu lawan daripada kufur, makna syukur terbuka, berarti dia jiwanya terbuka, ya, menerima apapun yang ia dapatkan, ya, kemudian dia enggan untuk kecewa atas apa yang ia dapati. Maka kalau ini menancap mendarah daging dalam jiwanya, menjadi pribadi yang ahli pandai bersyukur, tentu dia bisa lebih sabar. Atau yang kemudian ada maqalah, al-ghani syakir afdalu minal fakir as-sabir. Orang yang kaya bersyukur itu jauh lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Ini pertanda bahwa ini menungso ini jangan syukur tok nih cukup. Tapi ya inilah kehidupan, ada keseimbangan, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Maka syukur di poros yang lain dan sabar ada di poros yang imbang. Maka kemudian baginda Rasul mengatakan,